An-Nawawi mencantumkan hadis yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu larangannya itu sesuai dengan babnya, yakni durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Allah mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kenapa Pak? Di dalam hadis ini dikhususkan ibu karena ibu itu lemah. Kalau bapak itu mungkin mau didurhakai sekalipun ya dia masih tegas gitu aja. Tapi mau potoli, oh ya ngapain? Bapak biasa aja, tapi kalau ibu itu lebih-lebih. Ini yang lebih lemah dibandingkan bapak. Makanya ada kekhususan untuk ibu. Kenapa seperti itu? Kenapa yang dikhususkan adalah ibu? Karena banyak orang yang durhaka kepada ibu. Kalau bapak biasanya orang wani, biasanya nggak berani. Makanya dikhususkan di sini ibu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu kedua orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Kalau kita masih mendapati kedua orang tua kita, berarti itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau pintu paling tengah itu berarti pintu paling besar. Mungkin ada pintu-pintu yang lain, cuman paling tengah itu adalah pintu yang paling besar. Paling mudah seseorang masuk surga karena adanya orang tua ini. Kalau kita dapetin orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada orang tua, jangan sampai kita durhaka kepada mereka, karena itu jalan paling mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selain itu, selain durhaka kepada kedua orang tua, Allah juga membenci, mengharamkan man'an. Man'an itu adalah menolak kewajiban. Kudune sedekah ora sedekah. Seharusnya mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Seharusnya berbuat baik, tidak berbuat baik. Seharusnya mampu untuk melakukan ibadah haji, dia tidak haji. Seharusnya dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, ilmunya sudah tahu, sudah sering ngaji, sudah banyak tahu tentang ilmu agama, tapi dia tidak mau melakukan kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Seharusnya mereka berbuat baik kepada sesama mereka, kepada keluarga mereka, kepada tetangga mereka. Seharusnya wajib melakukan itu, tapi dia tidak mau melakukan. Orang-orang yang seperti inilah yang diharamkan oleh Allah. Perbuatan yang seperti inilah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dari menolak kewajiban itu seperti itu. Seharusnya dia mampu tapi tidak melakukan. Memang benar melakukan kebaikan itu adalah semampu kita, tapi bukan berarti semau kita. Memang benar semampu kita, tapi bukan semau kita. Kalau kita mampu misalnya melakukan ibadah 10, maka kita lakukan 10 itu. Jangan cuma lakukan satu aja. Kalau mungkin sering saya jadikan permisalan, tukang batu seharusnya dia mampu ngangkat 10 bata, tapi dia cuma ngangkat 1, itu berarti nyepelein. Dan melakukan kebaikan semampu dia sebenarnya mampu 10, tapi dia ngangkat 1. Kalau sing duwe gawe pecat. Begitu pula kita sebagai orang beriman ini, kita mampu melakukan kebanyakan kebaikan yang banyak, tapi cuma melakukan 1 tok misalnya, atau 2 tok sing penah tok misalnya. Itu bisa Allah marah dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya perbuatan yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar ilmu agama ini untuk kita jalankan. Bila mana di sana ada kewajiban, perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita jalankan itu semampu kita.
bukan semau kita. Sekali lagi, bukan semau kita. Kalau kita mampu melakukan, jalankan, karena kita semua membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum tentu termasuk orang ahli surga, belum tentu amalan kita ini sudah pantas untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Belum tentu amalan-amalan sebelum ini yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbanyaklah untuk makanya kita bareng-bareng banyak melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua ini. Kita belajar bareng hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari mana larangan, mana perintah, kita jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kewajiban, kita jalankan dengan semampu kita. Dua hatin itu meminta yang bukan haknya. Jadi seharusnya dia tidak pantas menerima sedekah, dia minta-minta. Dia seharusnya memberi, dia malah minta. Kalau mungkin yang lagi viral akhir-akhir kemarin, mungkin bulan-bulan kemarin, rumahnya bagus, mentereng, ditulisin miskin, dapat bantuan. Atau ada kartu sakti ya, kartu tidak malu miskin, mana? Tidak mampu atau tidak malu. Jadi kartu-kartu yang seperti itu nanti dapat bantuan dari pemerintah, nanti biar bisa masuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu seharusnya kita tidak, kalau memang kita mampu jangan ambil itu. Kalau kita tidak mampu, kita kok pantas dikasih sampai disodor-sodori sama Pak RT nya, kamu harus menerima inilah misalnya. Orang-orang udah tahu kita paling tidak mampu, kita terus dikasih, diterima, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebenarnya kaya, sebenarnya mampu, sebenarnya tidak butuh itu, tapi kita malah minta-minta, ini yang tidak pantas. Jangan sampai kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Atau yang lainnya mungkin yang kaitan dengan kurban kemarin, dalam hadisnya itu sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dikasih. Nah, Allah alam bisawab. Jangan sampai kita nyembelih sendiri berbagai freezer kabeh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan untuk yang lain mana? Hadisnya kan jelas, sepertiga kita makan, sepertiga kita simpan beli, sepertiga kita kasihkan. Kalau kita pengen pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebisa mungkin kita ambil yang paling sedikit, nggak harus sepertiga. Wah, sepertiga tenanan, kilo nih tenanan ya Allah. Sing enak-enak tak jikuwi kabeh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukan seperti itu caranya. Kita ambil seperti kita. Yang lainnya kasih yang lain. Itu kita sudah korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi haknya orang lain. Tidak mengambil banyak-banyak. Aku kan sing beleh. Nah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukan seperti itu caranya. Aku sing korban. Ya Allah. Bukan seperti itu. Ya, memang boleh mengambil bagian dari sana, boleh makan, boleh di sebagian disimpan, boleh. Tapi bukan berarti terus kita sing enak aku dijiko, sing ra enak kek wong. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukan seperti itu caranya. Ya, intinya hal-hal yang seperti ini jangan sampai berkaitan dengan dunia kita rakus. Jangan sampai seperti itu. Kita rakus pada ilmu akhirat, kita mencari pahala, rakus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagus. Tapi bukan rakus dengan dunia. Karena rakus yang tidak akan ada habisnya itu, yang pertama adalah rakus terhadap dunia, yang kedua rakus terhadap ilmu agama dan dia akan mengamalkannya. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita pilih rakus dengan dunia, orang mungkin terus dia rakus dengan ilmu agama, terus mengamalkan ilmu agama, gak mungkin. Kalau kita rakus dengan ilmu agama, pasti kita akan tahu bahwa kita tidak pantas untuk rakus mencari dunia. Itu selamanya akan seperti ini. Ya, kembali lagi, jangan sampai kita
terjerumus pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada banat dan membunuh anak-anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa Nabi SAW menyabdakan mengubur hidup-hidup anak perempuan? Karena memang di zaman beliau banyak orang yang melakukan seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin ngomongnya tidak mengubur hidup-hidup anak perempuan, mengaborsi, nah misalnya, atau karena anak di luar nikah dan kecelakaan duluan sebelum nikah terus dibunuh. Nah, untuk bilang misalnya dari hal-hal yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga membenci bila mana kalian sering menyebarkan berita-berita yang kurang jelas. Cara nikahi gini, cara nikahi gini, semua yang kita dengar kita sampaikan itu bukan seperti itu caranya. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang dihukumi pendusta bila mana dia setiap yang dia dengar dia ceritakan pada orang lain, setiap yang dia terima dia berikan kepada orang lain. Bukan seperti itu caranya, dia adalah pendusta. Di dalam hadis disebutkan seperti itu. Makanya semua yang kita terima, kalau kita mau keluarkan yang baik, keluarkan yang baik saja, yang bermanfaat, yang memang valid kabarnya. Kalau zaman sekarang mungkin hoax, nah, jangan sampai kita bermudah-mudah menyebar hal-hal yang tidak tahu dulu-dulunya sampai mana. Jadi kebenarannya belum tahu. Hal yang seperti ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci hal yang seperti ini. Yang selanjutnya wakafratus soal, dan banyak tanya. Banyak tanya di sini, tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan kita, seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang terjadi pada kejadian Bani Israel yang diperintahkan menyembelih sapi. Ditanya sapi ini gimana, warnanya gimana, dia sapi pekerja atau cuman ingon-ingon aja, dia sapinya yang masih udah tua atau masih muda. Tanyanya banyak banget, tanya hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan. Seharusnya suruh nyembelih sapi, sembelih gitu aja selesai, tapi dia malah tanya hal-hal yang menyulitkan dia. Itulah kelakuan banyak tanya tapi tidak bermanfaat. Hal yang seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali bila kita belum banyak tahu tentang agama, terus kita tanya pada orang yang tahu agama, silakan. Dan kita tanya itu untuk kita jalankan, silakan. Jadi seperti itulah yang seharusnya kita jalankan. Tanya boleh, tapi yang bermanfaat untuk diri kita, dan setelah kita dijawab itu untuk kita jalankan, bukan cari pembenaran. Misalnya tanya sama Ustaz, pinjam di bank syariah itu halal atau tidak? Tanya Ustaz A, jawabannya nggak boleh, haram. Kok haram? Jawab begitu, ya udah ganti Ustaz yang lain. Tanya Ustaz yang kedua, abu, yo nek gini boleh, nek gini nggak boleh, nah abu. Sampai nyari, yang penting aku boleh Ustaz atau tanya sama Ustaz sing bolehkan. Ya, bukan seperti itu caranya. Ini hal yang sering terjadi juga. Nah, untuk bilang misalnya tadi, aku tak boleh Ustaz sing penak, paling penak iso kok tak takoni. Ustaz, pinjam di bank syariah boleh enggak? Jawabannya Ustaz paling penak ya oleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita pilih, karena udah tanya sana, pilih yang paling penak. Bukan seperti itu caranya. Jadi tanya banyak, tanya itu seperti itu. Nah, untuk bilang misalnya jadi hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Jangan sampai ada, atau mungkin kalau zaman sekarang zaman serba mudah, tanyanya di YouTube. Nah, masalah ini Ustadz ini bilang haram, kok Ustadz ini boleh? Nah, pilih yang boleh aja. Bukan seperti itu caranya. Kita caranya melakukan syariat
itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Qurannya bilang apa kita jalankan, hadisnya bilang apa kita jalankan, bukan pilih yang enak. Jalankan Islam itu kafah keseluruhan, bukan sejenak tok. Jadi seperti itu yang harus kita perhatikan. Wa idha'atul mali dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh menyia-nyiakan harta itu bisa jadi nanti berkaitan mubazir, bisa jadi menyia-nyiakan harta. Kita beli banyak. Misalnya mungkin waktu bulan Ramadan, kita laparnya minta ampun, asar-asar jalan, pinggir jalan semua makanan jualan, enak tuh beli. Setelah azan makan 1-2 selesai. Setelah itu nggak ada yang makan, dibuang. Mubazir itu menyia-nyiakan harta seperti itu. Atau mungkin kalau zaman sekarang itu ada orang yang menyia-nyiakan harta dengan cara yang berbeda. Caranya gimana? Koleksi motor antik 40. Ya Allah, bodoh aja. Sing diisi tok aja. Tapi dia koleksinya banyak. Gak ada manfaatnya, itu menyia-nyiakan harta. Padahal namanya koleksi itu nggak mungkin, ngerawatnya mahal, belinya mahal, semuanya mahal itu belum tempatnya. Daripada untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini kita sedekahkan pada orang lain, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kalau memang kita membutuhkan, beli silakan, digunakan dengan yang baik, yang halal, bukan terus kita mengoleksi hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal harganya mahal yang dibeli, nggak sesuai dengan harganya kita tetap beli. Alhamdulillah, masyaallah. Setelah itu kita cuma dilus-lus barang nanti bojone ora. Alhamdulillah, masyaallah. Anaknya nggak diperhatikan, nggak terurus. Anaknya mau ngapain terserah. Yang penting motorku kepling, yang penting mobilku kepling. Alhamdulillah, bukan seperti ini. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Sampai di sini sebelum pindah bab, barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau misalkan saya dan teman saya, tapi saya nggak bisa jawab, itu masuk pertanyaan yang sia-sia. Bagus. Jadi kalau kita ditanya orang lain kok nggak tahu, tanya pada orang yang lebih tahu. Itu hal yang harus kita lakukan. Jadi bila mana kita ditanya sesuatu kok kita nggak tahu, jangan jawab asal ngawur, nggak boleh. Karena nisful ilmi qaulu la adri. La adri, perkataan saya tidak tahu, itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa dikatakan separuh dari ilmu? Kalau kita tidak tahu terus kita ngawur, berarti kita bohong, nggak tahu, salah besar. Kalau kita nggak tahu terus kita bilang nggak tahu, berarti kita tahu diri bahwa diri kita itu nggak tahu. Makanya kalau kita nggak tahu, bilang jawab aja, saya belum tahu jawabannya, nanti tak tanya guru saya dulu. Silakan. Jadi seperti itu caranya, bagus, silakan. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, tanya orang yang tahu. Terutama berkaitan dengan agama. Bahkan berkaitan dengan dunia sekalipun, tanya pada orang yang tahu, itu memang diperintahkan. Kalau kita nggak tahu, serahkan pada yang tahu. Serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Dia ahlinya apa? Kita butuhnya sesuatu, kita bukan ahlinya, serahkan pada ahlinya. Jadi seperti itu. Bisa dipaham? Ya, yang lain barangkali silakan. Silakan. Ya. Silakan. Mas teman saya itu sholat tadi ada berapa bulan? Ya, pas atasnya itu sudah begini, ada orang ibadah di depan. Ya. Tambah itu, tapi si yang tadi setelah teman saya tadi
Jadi kalau hadisnya berkaitan dengan sutra, kita sholat kita lewat di depannya orang sholat itu memang tidak diperbolehkan. Jadi misalnya kita sholat di shaf kedua kita mau lewat di shaf pertamanya, kita mau lewat di depannya belakang full misalnya semua sholat, lewatnya gimana? Dari selesai sujudnya, jadi kira-kira kan kita tahu perkiraan dia berdiri, dia duduk kan kita tahu selesai sujudnya sampai mana tempatnya itu. Kita jalannya lewatnya di depannya agak jauh. Kalau memang itu darurat, kalau memang darurat harus seperti itu, lewatnya lebih jauh. Atau misalnya 1, 2, 3 nggak ada yang terlambat, 4, 5 semua terlambat, mau keluar gimana caranya? Caranya adalah kita lewat di antara sela-sela dua orang sholat, itu yang diajarkan, mundur. Jadi caranya seperti itu, bukan lewat depannya, caranya seperti itu. Jadi karena di dalam hadis itu ada yang bilang membolehkan lewat di depan sholat, itu caranya itu tadi, itu ada orang sholat, kita lewatnya memang di depan orang sholat kan, kita lewatnya caranya di antara dua orang sholat, kita lewat di tengahnya. Pasti orang yang sholat pasti akan mikir lewat di sana, caranya seperti itu. Kalau kita lewat di depannya itu salah. Bahkan di dalam hadis disebutkan lebih baik kamu nunggu 1000 tahun di tempatmu untuk nunggu orang sholat itu daripada kamu harus lewat di depannya orang sholat. Bisa dipahami di sini? Jadi ya kalau seperti itu seharusnya dia belajar benar hadisnya dulu. Makanya saya sampaikan ini. Jadi perlunya kita belajar taklim itu di sini ini, biar tahu benar, nggak cuma lihat terus kita ngawur. Ya, belum tentu yang kita lihat itu orang tahu agama juga kan, belum tentu yang kita lihat yang lewat di depan orang sholat waktu masuk haji, waktu di kita haji itu belum tentu mereka juga tahu agama secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan soft ini juga kan. Makanya pentingnya saya sampaikan ilmunya dulu. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti semua yang kita lihat dari orang muslim yang lain itu bisa kita amalkan, kita tiru gitu aja. Kita butuh dalil, terutama kita yang sudah mampu untuk mencari dalilnya, sudah mampu untuk bertanya pada orang yang lebih tahu. Makanya kita harus tahu itu. Ya, misalnya kita tahu kejanggalan-kejanggalan, tanya pada orang lain. Jangan terus dijadikan dalil, jadi acuan, nggak boleh. Bisa tidak diperkenankan seperti itu. Bisa dipaham? Jadi kita harus tahu semua. Maksudnya yang sholat tadi juga memang benar harus dihalangi orang yang mau lewat di depannya. Kalau memang dia ngeyel, dia terserah dia. Yang dosa dia, yang penting kita udah kasih isyarat, udah berusaha menghalal dia. Bahkan dalam hadis itu halallah dia meskipun dengan pedang. Nah, karena lewat ngarepku apa-apa dengan pedang ini, nah gak apa-apa, boleh seperti itu. Dalam hadis seperti itu. Makanya pentingnya kita belajar itu seperti itu. Nah kalau kita ngadepi wong belum tahu ya ngelak. Apa mana wong bodoh ra gelem mencari ilmu ya angel, mbak arep was debat. Was debat lama enggak selesai. Jadi ngeyel depan. Makanya dalam surat Al-Furqan itu disebutkan kalau bertemu dengan orang bodoh, kalau selamat ya sudah kan, udah biarkan aja, namanya orang bodoh bertemu dengan orang bodoh selesai. Gak usah dilatih berdebat. Jadi seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi menurut saya sendiri nggak pernah mau ada orang salah harus tekan kono iya enggak, bukan seperti itu caranya. Yang penting kita jalankan sesuai dengan ilmu kita. Kalau memang ada orangnya ya udah, yang salah dia bukan kita. Yang penting tidak mendolimi kita. Kalau mendolimi maafkan, selesai. Bisa dipaham? Yang lain barangkali satu lagi boleh.
yang saya mohon maaf. Insyaallah di pertemuan mendatang pada bab yang baru. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.